Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Afghani dengan NPM 21110601090. Tugas ujian akhir semester 1 Prodi Teknik Sipil Reguler A. Yang pertama ada akidah. Pengertian akidah. Secara etimologi, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ikahmu yang artinya mengkokohkan atau menetapkan, dan arabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Akidah secara istilah adalah iman yang teguh dan pasti, yang sama sekali tak ada keraguan sedikit pun untuk orang-orang meyakininya. Penting sekali menghadirkan akidah dalam kehidupan kita. Itu membuat hati dan jiwa kita jadi tenang, sebab hati kita berisikan keimanan. Iman itu adalah cahaya, dan iman itu juga adalah petunjuk membuat kita tidak bingung lagi. Tujuan belajar akidah. 1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. 2. Membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat tauhid. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena tertimpa musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariat kepada mereka. Ketiga, samiyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Syahadatain. Syahadat terdiri dari 2 kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pentingnya 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah pengakuan dan penyaksian dengan sebenarnya, baik secara lahir maupun batin. Syahadat juga termasuk dalam misi atau prinsip gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW yang dulunya bersifat monoteisme. Di dalam bacaan-bacaan awal lalu menjadi teologi dominan yang disebut sebagai pesan sosial. Mulai saat itulah 2 sumber kalimat ini disebarkan secara masif dengan terang-terangan. Setelah bertahun-tahun, pola dakwah yang digunakan adalah dengan secara bersembunyi-sembunyi. Keutamaan Islam dan karakteristiknya. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang agung dan membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin sejak ia dibawa oleh Nabi Muhammad, walaupun dengan sedikit dan bertumpah darah, namun sejatinya Islam merupakan pesan moral untuk seluruh umat. Karakteristik Islam. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni menjalankan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Perkara yang membatal, memakai cincin dan berharap agar tidak mendapat bala, meminta keberkahan pada orang lain, jampi-jampi atau mentera-mentera yang tidak diajarkan Nabi, berkorban dengan menyembelih selain kepada Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, melakukan perbuatan sihir, meramal menggunakan bintang. Alam barzah. Barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia dan akhirat. Alam barzah disebut juga alam kubur, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di belakang mereka ada alam barzah,
dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dari ayat itu dijelaskan ada penghalang kehidupan yang tidak bercampur dengan kehidupan alam dunia. Syirik dan pembagiannya. Syirik adalah sifat menyekutukan Allah. Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersemangat atau berkongsi, bersama atau berkongsi. Arti lugawi bahasa ini mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam suatu urusan atau keadaan. Dalam Al-Quran, kata syirik dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 227 kali dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Jenis-jenis syirik dan pembagiannya. Syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selainnya. Syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Pembagian syirik. Syirik besar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah. Disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Syirik kecil yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah tetapi karena manusia. Loyalitas di dalam akidah Islamiyah. Loyalitas atau kecintaan dan al-bara, berlepas diri kebencian, adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung yang dengan melalaikannya akan menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-bara'ah, sikap berlepas diri kebencian, adalah kebalikan dari al-wilayah. Loyalitas atau kecintaan asal dari al-bara' adalah kebencian dan asal dari al-wilayah adalah kecintaan. Yang demikian itu karena hakikat tauhid adalah dengan tidak mencintai selain Allah dan mencintai apa dicintai Allah karenanya. Maka kita tidak boleh mencintai sesuatu kecuali karena Allah dan juga tidak membencinya kecuali karenanya. Seorang muslim yang telah mengikrarkan Allah SWT sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah harus membuktikan ucapan itu dalam sikap dan perbuatan sehari-hari sebagai bentuk loyalitas kepada Islam, agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima di sisi Allah. Bukti keislaman dan keimanan seorang adalah adanya amal nyata dalam kehidupan. Karena sebagai muslim dan mukmin bukan sekedar pengakuan kosong belaka tanpa mampu memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Relevansi antara akidah dan kepribadian seorang muslim. Pada dasarnya, kepribadian bukan terjadi secara serta-merta akan tetapi berbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Adapun sasaran yang ditunjuk dalam pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak mulia. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan. Sebab Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pusaka Rasulullah SAW yang harus selalu dirujuk oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupan. Satu dari sekian aspek kehidupan yang amat penting adalah pembentukan dan pengembangan pribadi muslim. Pribadi muslim yang dikehendaki Al-Quran dan Sunnah adalah pribadi yang soleh, pribadi yang sikap, ucapan, dan tindakannya terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah SWT. Beberapa hal penting lainnya juga dibahas dalam penulisan ini, terkait dengan optimalisasi penerapan konsep insan kamil dalam kehidupan sehari-hari. Orang Islam belum tentu berkepribadian muslim. Kepribadian muslim adalah seperti digambarkan oleh Al-Quran tentang tujuan dikirimkan Rasulullah Muhammad kepada umatnya, yakni menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh sebab itu, seorang yang telah mengaku muslim seharusnya memiliki kepribadian yang sebagai sosok yang selalu dapat memberi rahmat dan kebahagiaan kepada siapapun dan dalam lingkungan bagaimanapun, taat dalam menjalankan ajaran agama, tawadu, suka menolong, memiliki sifat kasih sayang, tidak suka menipu, mengambil orang lain, tidak suka mengganggu dan tidak meyakini orang lain. Akidah dan toleransi. Toleransi dalam Islam memiliki batasan, yaitu akidah. Islam mengedepankan sikap toleransi, namun toleransi dalam Islam memiliki batasan, yaitu akidah, yang merupakan hal sangat prinsipil bagi muslim sejati. Prinsip ini harus dipertahankan karena akidah adalah harga mati yang tidak boleh tawar-menawar. Namun saat ini, sebagian muslim dengan mudahnya mengucapkan selamat kepada umat agama lain yang melaksanakan hari agung mereka, mengucapkan dengan sukarela atas nama toleransi tanpa ada yang memaksa atau mengancam nyawanya. Sepakat para ulama bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain seperti selamat Natal adalah haram, ujar Ustadz Dr. Abijah Muhammad Yati, LC, MA.
Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Aceh saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam di Rumah Aceh Kupiluwak, Cilingke, Rabu malam. Tauhid Pancasila dan Teodemokrasi. Tauhid adalah akidah bawaan manusia. Arti tauhid diketahui sebagai Islam yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah. Dengan makna Allah itu satu zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari atas 5 sila. Teodemokratis terdiri dari gabungan kata yang teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan publik. Sistem teodemokrasi ini dicetuskan oleh Abdul Al-Maududi dalam The Islamic Law and Constitution, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, menyebutkan Islam ditinjau dari segi filsafat. Politik merupakan antitesis sejati dari segi sistem demokrasi barat. Landasan filosofi demokrasi barat adalah kedaulatan rakyat. Di dalamnya jenis kekuasaan mutlak legislasi mengenai penentuan nilai-nilai serta norma-norma perilaku berada di tangan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan hal prerogatif mereka dan legislasi harus berjalan dengan mood dan suasana hati dari pandangan mereka. Jika sebuah keputusan betapapun jahat dan berdampak negatif disepakati oleh mayoritas massa, maka keputusan itu akan mendapat kekuatan hukum. Sebaliknya, Islam mensyaratkan agar setiap muslim menjalankan pemerintahnya sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasul. Sistem ini lebih suka disebut dengan teodemokrasi. Berbeda dengan sistem teokrasi, dalam sistem teokrasi yang pernah jaya di Eropa, agama dan Tuhan hanyalah memberikan stempel pada sekelompok orang yang mengeksploitasi masyarakat untuk mencapai tujuan sendiri. Dalam sistem demokrasi, kaum muslim diberi kedaulatan terbatas dalam naungan syariat Islam. Semua masalah pemerintahan dan sosial yang tidak diatur dalam syariat dibahas dan diselesaikan dengan mufakat dan konsensus. Setiap muslim yang memenuhi kualifikasi paham syariat dan profesional pada bidangnya diberi hak untuk menafsirkan syariat sesuai dengan perkembangan yang ada. Dalam bentuknya yang seperti ini, sistem ini adalah sebuah sistem demokrasi sekaligus teokrasi yang berupaya untuk menegakkan hukum ilahi di bumi ini. Mutasi budaya jahiliyah era smart society. Saat ini hadir generasi milenial adalah sunatullah. Munculnya generasi ini sebagai akibat kemajuan sains dan teknologi. Generasi milenial adalah generasi yang lahir mulai tahun 1980, 1990, atau 2000-an. Dengan karakter pribadi yang kreatif, memiliki ide dan gagasan yang cemerlang, terbiasa berpikir out of the box, percaya diri, pandai bersosialisasi, serta berani menyampaikan pendapat di depan publik melalui media sosial. Generasi milenial cenderung selalu ingin mencari tahu mengenai perkembangan zaman. Mereka mencari belajar dan bekerja di dalam lingkungan inovasi yang sangat mengandalkan teknologi untuk melakukan perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan. Generasi milenial lebih percaya user-generated content daripada informasi searah. Wajib punya media sosial sebagai tempat bersosialisasi, kurang suka membaca secara konvensional, mengikuti perkembangan teknologi, cenderung tidak loyal tetapi bekerja aktif. Melalui sosial, kecerdasan buatan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi hal baru, akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuat peluang-peluang bagi kemampuan. Transformasi ini membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, meningkatkan kualitas hidup, dan dapat mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan sepenuhnya. Pada era ini, teknologi yang berkembang sangat luar biasa dan telah membawa perubahan yang sangat drastis kepada generasi milenial. Perubahan mulai dirasakan dari bersosialisasi, cara berkomunikasi, memperoleh informasi, sampai cara berpikir dan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Seorang muslim yang baik dan yang kafah adalah yang mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran yang dipahami benar-benar sesuai dengan kontekstualitas, bukan nilai-nilai yang kaku dan menakutkan. Nilai-nilai yang membuat perilaku muslim disebut sebagai pribadi yang berakhlakul karimah. Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah pedoman alam semesta. Jika diamalkan, maka akan membentuk karakter yang sakinah, mawadah, warohmah. Karakter-karakter itulah yang disebut perilaku moderat. Karakter ini lah yang harus dimiliki generasi milenial, menyongsong
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.